Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marani Puspadewi. Saya Mina Nurholijah. Saya Nuratika Sapitri. Baik, kami di sini akan melakukan coaching menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini, Bu Mina? Alhamdulillah baik Ibu. Apakah sudah siap untuk menjadi coach untuk Ibu Nuratika? Ya, saya sudah siap. Saya akan melakukan coaching untuk Ibu Nuratika menggunakan alur kita. Tujuan identifikasi, rencana dan aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nuratika. Baik, selamat melakukan. Baik. Apa kabar Ibu Nuratika? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching hari ini, Bu? Ya, siap. Bagaimana kita sebagai calon pendidik dapat membimbing siswa-siswa kelas SD untuk menggunakan gawai secara bijak, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Apa harapan terbesar Anda setelah sesi coaching ini terkait hal tersebut? Saya berharap siswa-siswi dapat memanfaatkan gawai sebagai alat bantu belajar yang efektif dan tidak terdistraksi oleh hal-hal yang kurang bermanfaat selama proses pembelajaran. Selain itu, saya juga ingin mereka memahami etika dan batasan dalam penggunaan gawai. Baik, jadi tujuan kita adalah agar siswa dapat menggunakan gawai sebagai alat belajar yang efektif, memahami etika penggunaannya, dan tidak terintegrasi selama pembelajaran. Apakah tujuan ini sudah cukup jelas bagi Ibu? Ya, sangat jelas. Sekarang mari kita lihat situasi pengguna gawai di lingkungan sekolah dan dari bagaimana dampaknya yang Anda amati. Saat ini kebijakan sekolah memperbolehkan siswa untuk membawa gawai dengan beberapa ketentuan. Namun dalam praktiknya seringkali siswa menggunakan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya sering melihat siswa-siswa membawa gawai atau bermain gawai pada proses pembelajaran. Sekarang mari kita lihat situasi pengguna gawai di lingkungan sekolah kita dan bagaimana dampaknya yang Anda amati. Saat ini kebijakan sekolah memperbolehkan siswa untuk membawa gawai dengan beberapa ketentuan. Namun dalam praktiknya seringkali siswa menggunakan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya sering melihat siswa-siswa bermain game atau membuka media sosial saat jam pelajaran, terutama saat ada tugas individu atau tugas kelompok. Komunikasi dengan orang tua terkait penggunaan gawai siswa juga kadang menjadi tantangan. Ada yang sangat mendukung pembatasan, ada juga yang kurang peduli. Saya juga khawatir dengan potensi cyberbullying atau paparan konten yang tidak sesuai usia yang mungkin mereka akses saat di sekolah. Dari apa yang Anda ceritakan, kita melihat bahwa meskipun ada kebijakan, implementasi di kelas masih menjadi tantangan, terutama terkait fokus siswa dan potensi penyalahgunaan. Apa hal yang penting Anda sadari dari tugas? Saya menyadari bahwa saya perlu strategi yang lebih efektif untuk mengintegrasikan penggunaan gawai dalam pembelajaran secara terarah dan juga meningkatkan kesadaran siswa tentang penggunaan gawai yang bertanggung jawab. Setelah memahami situasi, mari kita pikirkan berbagai kemungkinan tindakan yang kita lakukan sebagai guru untuk mencapai tujuan kita. Nah, ide-ide apa saja yang terlintas di benak Anda? Saya bisa mencoba membuat aturan yang lebih jelas dan disepakati bersama siswa tentang kapan dan untuk apa gawai boleh digunakan di kelas. Mungkin saya bisa mengintegrasikan aplikasi atau platform edukatif yang menarik ke dalam materi pembelajaran. Saya juga bisa memberikan pemahaman kepada siswa
tentang resiko dan dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab termasuk cyberbullying. Mungkin perlu ada sosialisasi yang lebih intensif kepada orang tua mengenai kebijakan sekolah dan pentingnya penggunaan atau pengawasan gawai di rumah. Dari berbagai pilihan ini, mana yang menurut Anda paling mungkin untuk dilakukan dan memberikan dampak positif dalam waktu yang singkat? Saya rasa membuat aturan yang lebih jelas bersama siswa dan mencoba untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi edukatif ke dalam pelajaran adalah langkah awal yang paling penting dan bisa segera saya lakukan. Setelah kita menyepakati rencana tindakan, dukungan apa yang Anda butuhkan dari pihak sekolah atau rekan guru untuk melaksanakannya? Mungkin dukungan dari kepala sekolah untuk mensosialisasikan kebijakan penggunaan gawai pada seluruh siswa dan orang tua akan sangat membantu. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dan dari tindakan yang Anda ambil? Saya akan melihat apakah siswa menjadi fokus saat pelajaran, lebih aktif menggunakan gawai untuk belajar, dan apakah ada penurunan kasus siswa yang menggunakan gawai untuk hal yang tidak relevan. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan dan tantangan yang mungkin kita hadapi? Setelah saya mencoba menerapkan rencana ini di kelas. Bagaimana pengalaman Anda setelah menerapkan rencana tindakan yang kita sepakati sebelumnya? Ada perkembangan yang cukup baik. Setelah kami membuat aturan bersama, siswa jadi lebih sadar dan berusaha untuk mematuhinya. Penggunaan gawai untuk belajar juga mulai terlihat, meskipun masih perlu terus didorong. Apa saja hal positif yang sudah Anda ambil? Siswa jadi lebih jarang terlihat bermain game saat pelajaran. Mereka juga mulai bertanya tentang aplikasi belajar yang saya sebutkan. Tantangan apa saja yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya? Beberapa siswa masih mencoba melanggar aturan, terutama saat saya sedang fokus membantu temannya. Saya coba lebih sering melakukan pengawasan dan memberikan teguran yang konsisten. Apa pelajaran yang Anda dapatkan dalam proses itu? Saya belajar bahwa melibatkan siswa dalam pembuatan aturan itu sangat penting agar mereka merasa memiliki tanggung jawab. Selain itu, integrasi gawai dalam pembelajaran harus direncanakan dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda diskusikan atau rencana ke depannya terkait penggunaan gawai di sekolah? Saya ingin mencoba kolaborasi dengan guru TIK untuk memberikan pelatihan literasi digital pada siswa. Baik, cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.